Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama aku Bubi dan selamat datang di episode Axis Hardware. Ya, pada episode kali ini kita akan bahas gimana cara memanfaatkan hard disk maupun SSD dan lain-lain di rumah atau kosmu yang nggak kamu pakai dan berkeliaran di gudang-gudang itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan baik loh. Ya mungkin kamu dulu punya komputer ya, mungkin pas SMP, SMA masih suka main point blank gitu kan. Terus kemudian komputernya rusak dan kamu udah nggak pakai komputer lagi, kamu sekarang pakainya laptop karena bahasanya udah skripsi, bukan point blank lagi. Nah jadinya di komputer itu tuh ada banyak komponen yang nggak kamu manfaatin. Salah satunya adalah hard disk maupun SSD. Dan kasus lain di mana SSD ataupun hard disk itu nggak terpakai, itu adalah saat kamu punya laptop yang agak lama, yang belum pakai SSD, dan kemudian kamu upgrade ke SSD, tapi hard disknya nggak tahu kamu taruh mana, jadinya kamu geletakin aja di gudang gitu. Jadi ada ruang lah untuk bisa kita kembangkan lagi ya, supaya hard disk dan SSD itu bermanfaat gitu bagi kehidupan kita bersama. Ya kali ini kita akan manfaatin hard disk atau SSD itu dengan cara mengubah mereka menjadi hard disk eksternal. Gimana caranya? So let's check it out. Ya jadi teman-teman ya, tampakan sebuah hard disk. Ini adalah hard disk ya, ada tulisannya nih Seagate laptop thin HDD. HDD itu hard disk 500 GB ini. Nah, ada dua jenis hard disk. Ada yang ini tuh 2,5 inci, meskipun nggak 2,5 inci sih, jadi itu kayak standar aja gitu. Dan ada yang 3,5 inci yang ada pada komputer. Nah, yang akan kita pakai untuk sebuah hard disk eksternal tuh yang 2,5 inci ini karena dia nggak butuh power tambahan dan size-nya kecil. Itu keuntungannya. Jadi ini biasanya tuh ada di laptop maupun di mini PC. Dan dia ini biasanya ketebalannya, yang penting tuh ketebalannya sih. Dia itu biasanya 0,7 sampai sekitar 1 cm. Ya, ini hard disk kalau ini. Kalau SSD itu biasanya dia plastik dan nggak ada tanda kayak gini. Itu tandanya berarti ada piringan di dalamnya kan. Kalau hard disk itu ada sesuatu yang berputar di dalamnya. Makanya ada tanda piringan kayak gini. Nah, gimana untuk merubah ini menjadi suatu hard disk eksternal? Kita harus membutuhkan ya, jadi kita harus memakai sebuah konverter atau case hard disk eksternal. Nah, ini contohnya dari Axis ya. Ini Seagate Expansion. Kenapa aku pilih ini hari ini? Karena dia itu bentuknya bagus ya. Jadi polanya bagus. Dia bahkan kalau dibandingin sama WD My Passport itu jauh lebih bagus yang punya Seagate ini. Ganteng banget casingnya. Dan lampunya juga biru gitu, ganteng banget lah. Nanti akan kita lihat sama-sama. Dan giniannya murah sih biasanya sekitar 100 ribuan, 100 sampai 200 ribuan lah. Dan dia ini udah USB 3, jadi kecepatannya udah hampir yang paling maksimal yang bisa ditawarkan untuk saat ini ya di 2020. Ya jadi kita buka aja dulu. Ya maafkan unboxingku yang jelek. Tidak punya teknik unboxing sama sekali. Ya jadi wow, ini packagingnya cukup besar kayaknya ya. Ini udah kosong ya, kosong. Nah ini adalah case-nya, Seagate Expansion. Nah, jadi bisa dilihat ya bentuknya tuh cantik banget, kayak ada mozaiknya gitu. Keren sih punya expansion ini. Dan dia ini SATA 3 ke USB 3. Jadi SATA 3 itu port yang ada di sini. Nah ini tuh port buat internal sebenarnya. Jadi ini tuh yang apa namanya data, buat data kayak transfer data. Sedangkan ini tuh buat powernya. Jadi butuh kelistrikan juga si hard disk ini. Tapi nanti kita pakai ini itu akan jadi satu antara power dan juga data dengan hanya satu port USB. Nanti kita lihat ya. Nah jadi kita lihat aja apa isinya. Cukup ini ya, cukup gendut ya packagingnya. Oke. Oke. Seagate Expansion.
Dan ini ada kartunya. Ya ini cara pemakaiannya lah intinya. Nah ini teman-teman bisa dilihat nih SS ya, artinya super speed ya, bisa USB 2 maupun USB 3. Jadi jangan khawatir teman-teman, jangan takut nggak kompatibel sama kebanyakan hard disk case kayak gini tuh. Biasanya meskipun USB 3 dia bisa USB 2 juga, karena memang aslinya tuh USB 3 dan 2 itu kompatibel. Dan ini adalah case-nya. Nah jadi dia jadi satu gini enclosure-nya. Nah ini dia bahannya plastik ya, tapi finishingnya matte soft touch gitu, enak jadinya. Dan dia apa namanya mozaik gitu ya, dan ada bolongan untuk LED-nya. Dan ini adalah sisi bawahnya. Dan ini adalah konverternya ya, PCB buat konverternya. Jadi ini yang merubah si port SATA tadi menjadi USB ya. Ini yang buat ke kabelnya nanti. Nah ini dapat kabel juga. Kabelnya ini biru ya, kalau biru ini berarti dia USB 3 dan USB 2 kompatibel. Nah ini dia nanti yang ke konverternya nanti. Oke. Nah ini ya, jadi dia ada vibration pad-nya juga. Jadi kan kalau hard disk itu dia ada komponen yang berputar, dalam artian pasti ada yang bergetar ya. Jadi dia ada vibration pad-nya dan ini ada konverternya ya. Jadi ini yang merubah si SATA tadi ini buat jadi USB yang mini ini. Nah, dan satu hal lagi buat teman-teman ya, jadi kalau teman-teman pegang alat-alat elektronik itu kalau bisa, kadang soalnya di tubuh kita tuh ada aliran listrik statis ya, jadi kalau bisa tuh kita hati-hati megangnya kalau mau pegang PCB yang hijau, biru, ataupun ya warna lain sih, itu pegangnya di pinggiran aja ya, sekali-sekali kena kan nggak sengaja sih, tapi kalau bisa di pinggirannya atau di plastiknya langsung kayak gini. Oke, dan ini nanti bolongannya bakal masuk ke sini nih. Ini dia bakal masuk ke sini nanti bolongannya ya. Dan ini juga finishingnya bagus belakang si gate. Oke, nice. Oke, terus bakal kita coba pasang ya. Nah, jadi langkah pertama itu kita pasang konverternya ke ininya dulu, ke hard disknya. Nah, itu tuh dia ada polanya ya, dilihat ya. Jadi dia jangan sampai kebalik. Nah, ini kan udah cocok nih, bisa kita pasang. Dan kalau mau masang, jangan sampai gini ya, kebalik gini kan. Jadi harus kayak gini kan, soalnya nggak kebalik ya. Dan kalau mau masang, kalau bisa pegang pinggirnya, atau kalau bisa langsung plastiknya ini aja, biar pertama biar nggak ada aliran statis ke chip yang bisa merusak PCB-nya ini, dan biar ini karena ini kan koneksinya ringkih ya, plastik ke PCB ini, biar nggak patah gitu. Nah, jadi langsung kita coba aja. Nah, kita dorong sini juga boleh nih. Kita dorong di apa namanya? Di mini USB ini juga boleh. Nah, oke udah. Jadi ini adalah, nah ini sebenarnya udah jadi disk eksternal sih. Udah jadi, bisa kita pasangin ke kabel ini langsung, terus ke laptop juga langsung bisa. Tapi karena dia disk eksternal, dalam artian dia berputar dan kalau nggak kita tempatin di case yang baik dia cepat rusak, maka harus kita taruh di case dulu. Nah, tadi kita sesuaikan sama lubangnya ya. Nah, dia kan ada polanya juga nih. Dia kayak trapesium gitu, jadi ada yang atas ada yang bawah, jadi harus kita sesuaikan. Jadinya dia kayak gini. Ya udah. Dan uniknya dari punya Seagate ini dia nggak ada bautnya ya. Dia nggak ada bautnya. Beberapa hard disk yang terutama disk eksternal yang udah langsung kepasang, jadi nggak cuma case-nya doang, itu biasanya ada bautnya. Tapi ini mungkin dia karena udah pas sih ininya. Plastiknya ini juga udah pas, nggak goyang sama sekali, jadi ya it's okay I think. Terus ininya, kalau ininya kalian cocokin sama lubangnya ini ya. Jadi nanti dia itu nyambung sama lampunya di sini.
Nah, di sini ada lampu LED-nya ya. Itu nanti kalian sambungin sama yang bolong di sini. Langsung kalian pasang. Yuk kita coba pasang sama-sama. Sebenarnya terserah sih mau dari mana aja. Soalnya ini dia kayak simetris gitu. Jadi mau pasang dari mana aja terserah. Jangan lupa dipencet-pencet biar semuanya masang. Oke. Ya, udah. Jadi ini adalah HDD eksternal ya, sudah selesai. Iya keren kan, Seagate. Terus plastiknya Dove enak gitu dipegang. Dan tinggal kita pasangin ke sini. Dan di kali ini di video ini aku nggak akan ngadain speed test karena speednya itu bukan bergantung pada case-nya atau konverternya tapi dari hard disk-nya. Jadi agak nggak relevan sih mau di speed test juga, yang penting kita coba aja bisa apa enggak gitu. Dan lampunya nyala apa enggak. Nah masangnya ke sini ya. Dan aku sih yang baru notice satu lagi tuh ini nih, lambang Seagate-nya. Wah keren ya. Kalau kena lampu dia kelihatan nih. Nah bagus kan. Nah sekarang kita coba ke laptop. Ya kan kita coba ke laptop. Apakah dia bisa berjalan dengan baik? Voila. Nih. Nah dia lampunya biru ya, bagus ya. Settle gitu. Dan dia nggak getar guys. Sebenarnya yang penting dari case hard disk itu juga dia tuh panas dan juga getarannya. Dia nggak kerasa getar sama sekali. Ini mungkin karena ada vibration pad-nya tadi. Dan juga nggak panas sih. Dan hard disk sebenarnya jarang panas juga sih karena terutama hard disk laptop, misalkan bekas laptop itu karena dia RPM-nya rendah ya, 5400 biasanya segitu. Jadinya nggak akan terlalu panas. Dan apakah aku coba kan, dia masuk dia udah kebaca di laptop. Jadinya konverternya juga nggak apa-apa, hard disknya juga bagus, so it's good. Ya, keren kan? Ya itu aja teman-teman episode kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diterapin ya biar hard disk dan SSD kalian tuh lebih bermanfaat lagi dan bisa buat tempat penyimpanan hal-hal lain, misalkan instalan game, film, anime, bisa juga kan drakor, terserah kalian. Dan case hard disk yang bisa kalian pakai tuh bisa segala macam, terserah kalian. Yang penting USB 3 saranku. Dan kalau kalian mau dukung kita sih juga boleh pakai ini ya. Ini adalah Seagate Expansion yang aku bahas tadi, ada di link di bawah. Ya teman-teman, jangan lupa komen di bawah supaya kami bisa tahu gitu apa episode selanjutnya yang harus dibahas, mau tips, mau review hardware, terserah kalian, silakan komen. Dan kalau kalian ada kesulitan juga silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like ataupun dislike, terserah kalian. Sebagaimana perasaan kalian terhadap video ini gitu lah, terserah kalian. Kalau mau baper sama aku ya silakan gitu lah. Ada masalah silakan di dislike. Silakan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena biar kalian nggak ketinggalan tips dan juga review hardware selanjutnya dari Asus Hardware. Terima kasih, salam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, and see you on the next episode.